Di penghujung tahun, akhirnya selesai sudah perselisihan antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting yang 2 pekan terakhir dikabarkan ramai berbeda paham. Dimulai dari sebuah bisnis pakaian jadi, di mana Luna Maya sebagai pemilik dan Ayu Ting Ting sebagai brand ambassador, kasus ini sempat membuat hubungan keduanya yang dahulu terjalin akrab menjadi terpecah. Di beberapa kesempatan, Ayu Ting Ting mengungkapkan duduk persoalan yang sebenarnya, sementara Luna Maya sempat berapi-api menyatakan ketidakpuasannya kepada Ayu Ting Ting. Seiring berjalannya waktu, Ayu Ting Ting mengaku permasalahannya dengan Luna Maya telah selesai dan ia mengaku tetap menjaga hubungan baiknya dengan Luna. Maka kini giliran Luna Maya yang berkomentar bahwa kasusnya dengan Ayu Ting Ting berujung damai. Bahkan ia mendapat solusi dari pihak Ayu soal bisnisnya. Terima kasih banyak dan kita juga masih tetap baik-baik aja dan buat saya sih nggak ada masalah sama sekali. Kan sama pihaknya yang kerja sama Ayu sudah memberikan solusi ke saya. Jadi selesai. Tapi so far sudah berputar lagi dalam bisnis yang kemarin gimana? Udah biasa aja. Kan saya bilang nggak ada masalah. Kalau masalah kasus yang kemarin kan itu juga sebenarnya udah selesai gitu dan semua udah di-clearin sama tim saya dari A2T gitu. Jadi buat saya nggak ada lagi masalah-masalah yang lain insya Allah. Dan kedepannya saya sih berharap mudah-mudahan brand saya sendiri ini berjalan dengan lancar dan banyak yang suka. Sudah selesai, semuanya kan sudah pernah saya jelasin, jadi nggak perlu lagi buat dibahas, oke? Tuntutan pekerjaan terkadang membuat seorang selebriti harus rela meninggalkan orang-orang tercinta. Itulah yang dialami Dewi Persik. Pemilik goyang gergaji itu harus meninggalkan ayahanda yang tengah terbaring sakit demi menjaga profesionalitas kerja. Sang ayah yang sakit lantaran mengidap diabetes dan sakit paru-paru kini telah diboyong Dewi dari Jember ke Jakarta. Semua dilakukan DP agar ayahanda tercinta terus berada dalam pantauannya. Lantas seperti apa Dewi Persik merawat ayahanda yang tengah tergolek sakit? Bagaimana cerita DP yang harus meninggalkan ayahnya untuk menuntaskan pekerjaan di dunia hiburan? Ini papi sebelum berangkat, ini kan tanggalnya nih yesterday jam 15.17 ya sore ya tadi. Terus sebelum berangkat dia tadi sempat peluk. Ya, setiap kali mau berangkat, kalau orang tua itu kan balik lagi seperti anak kecil, maunya diemong, maunya dimanja, maunya disayang gitu. Disayangnya berbeda. Disayangnya di sini tuh gimana kalau kita ke anak kecil, jadi harus banyak manja-manjaan gitu ke orang tua. Papi saya tuh bukan hanya diabetes saja, jadi paru-parunya itu udah bolong, udah ya. Kalau mengenai makanan, papi paling sukanya nasi uduk, nggak mau dimasakin. Kalau misalkan saya di Jakarta papi saya tuh orangnya sangat pengertian sekali. Jadi papi mau dimasakin apa enggak mau. Jadi apa kesukaan papi saya yang harus peka gitu, karena papi itu orangnya nggak pernah mau menyusahkan anaknya, tapi anaknya sendiri harus peka apa yang dimau orang tua. Minimal walaupun cuma dibikinin kopi saja pasti papi senang gitu. Kebetulan papi sudah aku boyong ke Jakarta. Jadi orang tua, papi kan lagi sakit kebetulan, kencing manisnya nggak kunjung sembuh. Jadi kadang sembuh, kadang kumat lagi, kadang sembuh, kadang kumat lagi. Jadi kalau misalkan orang tua nangis gitu, setiap anak pasti kan kayak teriris gitu hatinya gitu. Dan setiap lagu-lagu yang mengumandangkan sebuah lagu tentang orang tua, kisah orang tua, atau mungkin sebuah kehidupan yang pastinya banyak perenungan-perenungan yang kita lakukan, pasti ada tangisan. Obatnya itu ada setiap pagi, siang, malam tuh ada. Jadi biasanya disiapin sama mami tuh udah ada kayak kotak obat kecil. Jadi supaya nggak lupa. Lah itu biasanya kalau biasanya kan papi sendiri yang ambil atau mungkin mami yang ngingetin atau mami yang ngasih. Lah kalau misalkan saya datang malam kadang-kala mungkin nggak ada yang ngingetin, namanya orang tua gimana. Dikasih papi ayo minum obat, atau kalaupun misalkan obatnya udah diminum diperhatiin, papi udah minum obat belum, mana obatnya, Indi obati. Saya kan ngomongnya Jawa. Indi delok iku ning wis mari, panggilnya kan ning. Iku ning wis mari ning. Indi delok mana lihat gitu. Oh ya udah kosong berarti udah diminum.
diminum. Jadi satu hari itu ada tiga tempat itu pagi, siang, malam itu harus diminum. Bahagia, sangat bahagia. Jadi minimal aku bisa mengontrol keadaan papi itu secara langsung. Selama ini kan paling kita video call aja ya, video call, FaceTime. Tapi kali ini aku benar-benar bisa melihat keadaan orang tua seperti apa. Jadi lebih enak gitu, lebih nggak, kekhawatirannya mengurangi sedikit gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu jadi nggak terlalu jauh. Sini Jember kan jauh Mas. Walaupun cuma sini 1 jam, terus naik pesawat kecil lagi 1 jam 45 menit jadi 1 jam 45 menit. Tapi kan alhamdulillah kalau misalkan kita dekat nggak sampai harus berjam-jam. Kan lagu-lagu yang menyangkut orang tua itu mesti ada tersentuh ya, perasaan hati itu nggak bisa dibohongi, pasti kesentuh gitu. Karena mungkin saya orangnya terlalu sensitif sehingga mau menceritakan juga susah. Jadi apalagi kan itu tadi lagu-lagu mengenai tentang kehidupan. Pasti kita punya masa lalu atau setiap masa-masa yang kita jalani, setiap manusia kan tidak ada yang sempurna, Mas.